kampung ini penuh berkah, Al-Quran bersinar terang. Lihatin aja lurus kemana-mana, karena perjuangan dalam kebaikan itu tidak hal mudah, apalagi untuk menyiarkan daripada kalamullah. Mari mengaji setiap hari, dekatkan diri pada Ilahi, cahaya ilmu menerangi hidup penuh keberkahan. Di Manggarai kita belajar huruf demi huruf kerangkai, dengan tekun dan penuh sabar, ilmu suci kita gapai. Alhamdulillah rapat kampung pemutaran di RW 06 nih depan Bapak tanggapannya seperti apa adanya kita kumpul di kampung RW 06 ini. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih seluruh daripada pengurus kampung Quran. Alhamdulillah ya, artinya wilayah kami kunjungi ini sesuatu yang luar biasa untuk kami kepengurusan dan juga wilayah, suatu kehormatan, apalagi panitia daripada kampung Quran, pengurus dari kampung Quran. Mudah-mudahan tentunya ini kami sangat positif sekali, yang mudah-mudahan wilayah kami tentunya dengan adanya para ustaz, ulama dan pengurusan kampung Quran mempunyai keberkahan tersendiri. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang kampung Quran ini yang sudah dicanangkan oleh Bapak Camat dan Bapak Lurah Manggarai, Pak Camat Tebel. Harapan kedepannya seperti apa nih kampung Quran di mana? Harapannya tentunya harapan kami khususnya mungkin urusan orang tua, karena memang Manggarai pastinya punya dinamika tersendiri. Mudah-mudahan mungkin di wilayah kami ada dengan adanya kampung Quran ini tentunya harapannya mempunyai keberkahan tersendiri khususnya untuk wilayah dan juga tentunya kepada anak-anak kami, generasi penerus kami, pemuda kami akan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. ya, mungkin itu saja dua pertanyaan. Terima kasih Pak RW 06, Pak Kusnedi, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan muliakan para pengurus kampung Quran, Bapak Ketua Umum Ustadz Kasbun, Sekretaris Ustadz Irwan, dan Bendahara Ustadz Wahid, dan bapak-bapak, ibu-ibu pengurus kampung Quran, dan para guru-guru yang kami hormati, namun tidak kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak dan ibu semua, kepada bapak-bapak dan ibu, karena ibunya cuma satu nih yang baru hadir. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahman dan rahimnya pada siang hari ini Sabtu 31 Mei 2025 kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat iman, sehingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia pada pagi hari ini di pos RW 6 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Adapun acara kita pada pagi hari ini adalah rapat dari Kampung Quran untuk kesinambungan kerja kita ke depan seperti apa. Baik, seperti sudah ada randonya di depan. Untuk pembacaan pertama, Al-Quran dulu. Ya, Al-Quran dulu. Ya, baca Al-Quran bareng-bareng. Ya, ini di atas ada. Ya, pembacaan Al-Quran dipimpin oleh Bapak Ustadz Kasbun sebagai Ketua Kampung Quran. Waktu di tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita kampung Quran, maka kita baca Quran sama-sama. Karena kondisional tempatnya juga. Arti kata saya yang baca, yang lain ngikutin aja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi telah dibacakan surat Al-Quran oleh Bapak Ustaz Kasbun. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita lanjut kepada acara berikutnya, mari sama-sama supaya kita mendapatkan barokah dari Allah SWT. Kita baca bersama suratul Al-Fatihah. Wa'ala hadiniya wa lailah sufiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama sambutan dari Ketua Panitia Bapak Ustadz Deden. Pada Ustadz Deden, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al qawli wa khatbati khalisan mukhlisan fasihan sahihan baina nafian hadiyan mahdiyan makbuan makbulan mahbuan barakan wa liman sami'ahu bisirri wa birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa maqbuli a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baik yang saya hormati Ketua Kampung Quran yang mulia Ustaz Kasbun Nazir, dan juga ada Ustaz Irwan yang saya muliakan, dan juga ada Ustaz Wahid yang saya hormati, serta para asatidz yang hadir di pagi hari ini, yang insya Allah kita semua di sini sama-sama berjuang untuk menggaungkan Al-Quran di tiap wilayah kita. Baik, saya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, mungkin juga ada yang baru kenal wajah gitu kan. Saya Deden Khair Razi, bertempat tinggal di RW 06, dan alhamdulillah dengan kedatangan Kampung Quran ini, wilayah kita jadi penuh barokah. Artinya setiap pengurus di RW 06 alhamdulillah dengan kedatangan Kampung Quran, setiap seminggu sekali ada pengajian Kampung Quran. Jadi setiap pengurus sekarang sudah bisa belajar sama-sama membaca Al-Quran. Baik, tidak panjang kalam, paling ingin saya sampaikan adalah dalam pergerakan Kampung Quran ini kita dituntut untuk sama-sama mengeluarkan semua tenaga kita, mengeluarkan semua pemikiran kita. Kita mulai dari awal untuk menjadikan Manggarai sebagai Kampung Quran. Kita samakan ideologi kita samakan misi kita samakan niat kita lillahi ta'ala. Karena tidak ada amal yang paling baik kecuali semua karena Allah Ta'ala. Saya yakin di sini para asatidz semua di sini mempunyai niat yang sama-sama di tiap wilayah ingin menggaungkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman kita semua yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi saya sebagai ketua panitia mohon izin kepada ketua Kampung Quran, izinkan saya untuk sama-sama berjihad di Kampung Quran bersama para asatidz yang ada di sini, yang insya Allah kita mempunyai misi dan niat yang sama. Mungkin itu aja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Deden atas sambutannya. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Ketua RW 06 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Umumnya, Bapak Dadang. Oh, Bapak Dadang ya dari itu. Pada waktu di tempat pada Bapak Dadang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang tiada tara. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu dan bertatap muka di tempat yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah makin kesini makin didatangi para ustadz, makin berkah di tempat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kasbun, Bapak Ustadz Ridwan, juga Ustadz Wahid, dan MC Ustadz Arif, serta bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini mungkin kegiatan diskusi kegiatan Kampung Quran untuk kedepannya. Mudah-mudahan di wilayah kami
saya pribadi mewakili dari pengurusan RW serta warga 06 yang insya Allah yang namanya kegiatan yang nilainya positif, yang dampaknya positif, insya Allah kita dukung Pak. Insya Allah kita dukung. Mudah-mudahan kegiatan demi kegiatan yang dibawa oleh Kampung Quran ini akan makin ngehit terus, akan makin terus berkah, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk wilayah kami yang nantinya mudah-mudahan juga semua pengurus pun yang insya Allah saya mewakili mereka juga tetap mendukung acara demi acara, kegiatan demi kegiatan yang kebetulan nanti malam nanti malam kita ada di lokasi di RT 12 di samping panggung. Insya Allah mudah-mudahan cuaca mendukung. Kalau cuaca tidak mendukung kita pindah seperti biasa, kita geser tetap pokoknya insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini bisa ikut hadir. Saya mengatasnamakan RT 12 mengundang untuk yang hadir di sini nanti malam untuk bisa hadir. Yuk kita bareng-bareng Pak. Jadi jangan di kita aja nih yang ramai, mudah-mudahan walaupun dari luar bisa ikut serta, nggak apa-apa, kita sambut Pak, insya Allah ya Pak. Itu aja mungkin dari kami Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadang atas patah perkataannya. Selanjutnya ya mungkin nanti barangkali Pak bisa di Sherlock di grup barangkali karena bukan di Sumatera aja ada kelok 44 tapi di situ kita kelok barunya juga banyak, jadi kalau nggak ada Sherlocknya nanti takutnya nyasar seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Kampung Quran kepada Bapak Ustadz Kasbun Nazir SQ. Waktu dan tempat kami silakan. Shallallahu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati wabil khusus sahibul tempat ini yaitu Pak RW Pak Kusnadi diwakili oleh Pak Dadang, dan ada juga dari staf RW dari 06 ada Ustadz Rahim dan ada juga Ustadz Deden. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada pengurus daripada Kampung Quran, khusus ada daripada sekretaris Kampung Quran yaitu Ustadz Irwan, dan kemudian ada juga bendahara kita yaitu Ustadz Wahid. Ajengan nih, ada ajengan beliau nih. Alhamdulillah. Kemudian ada juga kemudian ada Pak Haris, kemudian ada Ustadz Muhid juga. Kemudian ada Ustadz Yunman Syah, kemudian ada tim media kita. Jadi bisa lihat di channel YouTube daripada Kampung Quran, kalaupun TikTok lihat TikTok Kampung Quran Manggarai, bisa lihat kegiatan-kegiatan yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi mau hijrah ke kota Madinah, ada namanya Sa'ad bin Zurarah, seorang yang gak masyhur. Ternyata beliau itu sebelum masuk Islam, beliau udah ke Mekah duluan. Dengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ketika perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW mau masuk kota Madinah, ternyata Sa'ad bin Zurarah itu beliau sudah menyiapkan Madinah itu sebagai kota yang dimana disebut Yathrib, atau disebut juga mengatakan Al-Madinatul Munawwarah, yaitu cahaya, dua cahaya. Nah, Madinah kota yang bercahaya. Kenapa? Orang Madinah itu lembut, orang Ansar, maka disebut wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sifatnya orang Ansar itu adalah ternyata Sa'ad bin Zurarah itu menyiapkan dakwah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata Sa'ad bin Zurarah udah mulai duluan dakwah, mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah, sehingga dia mempersiapkan orang Madinah keislamannya. Dia mengajarkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, diajarkan kepada mereka di kota Madinatul Munawwarah, sehingga bergaunglah bahwasanya mereka kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sa'ad bin Zurarah dia mempersatukan Khazraj
dua suku Aus dan Khazraj. Dua suku itu digabung sehingga menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi prosesnya ketika di Madinatul Munawwarah, Nabi mudah dakwahnya, nggak seperti di Mekah. Apa yang kita bisa ambil dari kesimpulan dari kisah ini? Bahwasanya apapun kalau niatnya baik harus dimulai dengan kebaikan. Artinya kita persiapin, ini kampung Quran kita siapin generasi-generasi yang akan datang, insya Allah generasi yang benar-benar cinta Quran. Agar apa? Agar menjadi termasuk daripada Manggarai itu menjadi Madinatul Munawwarah juga, kota yang dihiasi dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Sa'ad bin Zurarah berjuang di Madinatul Munawwarah, dia nggak bertemu dengan Nabi, artinya dia nggak ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dia cuma jumpa dengan Nabi 1 sampai 2 bulan. Ketika itu dia udah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun termasuk Sa'ad bin Zurarah itu adalah seorang sahabat yang senantiasa dicinta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau sehingga Madinah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kita kenalin dulu ke warga Manggarai dengan Quran. Dengan Quran itu kita kenalin, ambil hati mereka, kita bentuk dengan RW masing-masing. Ada kepengurusan kampung Quran, udah bentuk dan pastikan semuanya berjalan. Agar apa? Agar waktu dalam 1 tahun ini kita maksimalkan sehingga wabil khusus Manggarai ini dapat manfaat dan berasakan kampung Quran itu hadir. Insya Allah kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan dilantarin daripada Al-Quranul Karim yang sangat mulia. Dengan kemuliaan inilah maka kita siapkan orang-orang yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggaungkan daripada Al-Quran di rumah-rumah wabil khusus warga Manggarai. Insyaallah itu aja, dan kemudian saya minta juga berharap sampaikan pesan kepada RW dan segenap perangkat daripada kepengurusan dari RW, RT segala macam, mari bentuk daripada kegiatan-kegiatan kampung Quran. Nanti seandainya ada guru yang belum terkomodir oleh kita, belum terkoordinir, diharapkan juga masukin juga nama-nama beliau sehingga kegiatan kampung Quran ini berjalan dengan semestinya. Itu saja, dan saya pun berharap teman-teman mobil khusus pengurus kampung Quran bisa bersinergi dengan teman-teman yang sudah setiap hari bekerja. Alhamdulillah saya punya teman yang luar biasa juga. Arti kata semua pengurus kampung Quran luar biasa, mobil khusus, bendahara, sekretaris, siang malam, bahkan ada yang tidurnya di jalan. Insya Allah perjuangannya itu tidurnya di jalan, ada yang nggak tidur juga gitu. Alhamdulillah sampai mual kemudian. Insya Allah ini berkah daripada Quran. Insya Allah kehidupan kita dibaikin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh salehah, senantiasa menjadi orang yang menghafal Quran. Insya Allah itu aja dari Al-Fakir. Semoga kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkumpulan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini keadaan Allah kabul hajat dunia akhiratnya. Terima kasih dari saya Al-Fakir. Demikian yang kami dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa perjuangan Pak Ustadz Kaspun, Pak Ustadz Irwan, dan Pak Ustadz Wahid. Insya Allah kita juga bisa membantu semaksimal mungkin untuk kegiatan kampung Quran ini. Jalan tidur di jalan, maksudnya bukan di jalan rayanya kan Pak Ustadz ya, bukan ya, ketabrak mobil nanti. Baik, untuk selanjutnya pemaparan kegiatan kampung Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Irwan. Waktu dan tempat pada Pak Irwan, Ustadz Irwan, kami persilahkan. Tafadhol. Duduk aja nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa diberikan sehat walafiat, bisa diberikan panjang umur. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dengan niat ikhlas tulus dalam berdakwah, khususnya menggaungkan daripada Al-Quran, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan, mengimplementasikan daripada menjadi kampung Quran, khususnya kelurahan Manggarai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sahibul wilayah atau pemangku wilayah, dalam hal ini berada di RW 06. Ini pun adalah senternya daripada kampung Quran yang ada di RW 06, karena Pak RW sudah bilang bahwa boleh ini silahkan untuk dijadikan senter kampung Quran. Alhamdulillahirabbil Pak Sekum soheh ya. Nah, waktu itu ada hadir Pak Sekum gitu. Dalam hal ini tadi diwakili sudah Pak Sekum, yaitu Pak Dadang. Terima kasih banyak atas tempatnya. Jadi kita ini nggak usah ragu-ragu, mau dakwah, mau mengajar di lingkungan RW 06, ini adalah senternya. Artinya rumah kita juga, gitu kira-kira. Yang sama-sama hormati juga daripada para pengurusnya, baik Pak RW, pengurus Pak RW-nya yang hadir, perangkat RT-nya ataupun LMK-nya, dan sama-sama kita hormati wabil khusus daripada Ketua Kampung Quran Al-Ustadz Kasbun Najir Sarjana Quran. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan duitnya nggak henti banyak terus, dan mudah-mudahan istiqomah dalam dakwahnya, terutama khususnya dakwah dalam syiarkan Quran. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, di samping saya juga ada Ustadz Wahid, nama aslinya Abdul Wahid, sarjana agama. Nah, beliau alhamdulillah posisinya di kampung Quran itu bendahara umum. Alhamdulillah saya jadi tenang kalau ada bendahara. Seneng dah, insya Allah mudah-mudahan beliau pun juga amanah, istiqomah dalam dakwahnya, karena beliau pun juga mengajar selain daripada di kampung Quran. Sama, ini orang-orang sibuk semua sebetulnya, tapi dengan kesempatan meluangkan waktu untuk syiar khususnya di Kelurahan Manggarai itu tidak menjadi suatu penghalang dakwahnya beliau. Kenapa? Kalau lihat daripada kesibukan beliau, ada yang ditolak untuk ngajar karena takut terlalu bentrok dengan kegiatan yang ada di Manggarai, khususnya dalam program Kampung Quran. Jadi ini beliau-beliau nih orang-orang sibuk sebetulnya, beda sama saya. Kalau saya sibuknya ya disibukin sendiri gitu, ada perintah dari mereka berdua baru jalanin gitu. Tapi insya Allah Allah akan catat semua amal baiknya, insya Allah. Dan tak lupa kita juga hadir di sini ada teman-teman daripada pengurus Kampung Quran hadir, wabil khusus ada juga daripada guru-guru Kampung Quran, ada daripada ustadznya,
para ustadznya, ada juga daripada ustazahnya gitu. Alhamdulillah kita semua sebetulnya di sini digerakin hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita niat baik di kampung Quran, tanamkan keikhlasan, insya Allah semuanya mudah-mudahan hajat yang tadinya belum Allah kabulin. Yang tadinya belum pernah daripada yang kita inginin terpenuhi, mudah-mudahan nanti terpenuhi. Insya Allah kita niatin aja lurus bareng-bareng, karena perjuangan dalam kebaikan itu tidak hal mudah, apalagi untuk mensyiarkan daripada kalamullah yaitu Al-Quran. Begitu kali ya, saya sih bukan ngajarin, ngingetin. Ini ngingetin aja, tadi saya suruh ngingetin aja, tanamin keikhlasan gitu kan. Karena kenapa harus ikhlas dulu ya, karena kalau udah duit dulu nggak ada duitnya gitu. Betul gitu bendahara. Tapi insya Allah nggak ada juga, tapi nanti insya Allah akan banyak orang-orang donatur ya, insya Allah. Dan alhamdulillah di sini salah satunya nih, ibarat contoh guru daripada pengurus juga, pengurus di kampung Quran, guru juga untuk dakwah nanti di kampung Quran, ada pengurus daripada teman-teman mantan LPTQ itu, Ustaz Matani. Terus hadir juga ada yang masih aktif kegiatannya di KUA, Ustazah Sri gitu. Sebetulnya kita juga alhamdulillah di LPTQ ini hanya mungkin teman-teman juga daripada para tuan guru, daripada ustazah, ustaz tentu punya kesibukan yang mana notabene bukan hanya lingkup mengajar tetapi dalam organisasi. Tapi hadirnya kita di sini tiada lain untuk mensukseskan daripada kampung Quran ini gitu. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya kita setelah duduk bersama ini berarti kalau lihat dari pertemuan yang kedua, yang pertamanya waktu pembekalan bulan puasa ya, masih inget ya, bulan puasa waktu itu ke acaranya di RW 02 ya, Bapak Cing Bahtiar, betul. Nah sekarang pertemuan yang kedua nih, pertemuan yang kedua ini mau ngapain sih kan begitu. Nah tentu di sini ada yang namanya nanti kita membagikan modul. Nah modul akan kita bagikan. Nah yang kedua untuk penjadwalan. Nah jadi nanti penjadwalan dengan modul kan selama ini sebelum ada modul berjalan semaunya aja gitu, semaunya sebisanya tanpa diarahkan. Karena memang ada masih berkeliaran dah cari kita masyarakat atau jamaahnya yang mau untuk ngaji, untuk mencintai daripada belajar Al-Quran. Nah kalau nanti udah ada modul insya Allah nanti akan terarah dan tentunya akan dibina, akan dibimbing oleh kita semua. Kita sama-sama dakwah belajar, saling melengkapi. Mungkin ada guru-guru yang punya tingkatannya sedang, nanti akan ditimbal lagi oleh yang agak berat gitu. Artinya notabene di sini berbeda-beda. Jadi di sini kita supaya ada pendekatan nggak usah sungkan-sungkan gitu. Dan alhamdulillah nih guru-guru yang hadir sebetulnya kebanyakan kita rangkul daripada pemangku duduk di wilayah Manggarai. Ini alhamdulillah nih, kita belum dari luar sudah banyak. Ada yang mau daftar dari daerah Pancoran, Kalibata gitu, teman-teman kita masih banyak juga. Tapi kita fungsikan guru-guru yang sekitar terlebih dahulu, khususnya yang ada di Manggarai. Nah ini kalau secara lihat daripada jadwal, memang kemarin sudah kita hubungin ya, ada yang sudah dihubungin, ada yang mungkin belum dihubungin. Nah ini lebih spesifik, langsung aja ya masalah nih. Maafin, dikasih ke guru-guru ya, semuanya yang ya di sini ada 3. Nah ini sebetulnya para ustazah, para ustadz, ini adalah jadwal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pinginnya daripada pengurus kampung Quran kita semua
Ini notabene berharap setiap waktu itu ada yang namanya pembacaan Quran di wilayah Kelurahan Manggarai. Khususnya nih nanti, sebagaimana antum misalkan punya daripada RW masing-masing, selain daripada dakwahnya ke tempat-tempat lain, kita hidupkan dulu di lingkungan kita sendiri. Contoh misalkan di sini ada Ustadz Hendra, misalkan beliau ada di RW 7. Nah, itu dihidupkan dulu tuh di RW 7. Kalau misalkan kekurangan daripada guru, info ke kita. Nanti akan kita sondingkan. Nah, makanya dengan ada jadwal ini, nanti guru-guru yang hadir, walaupun nanti yang belum hadir tapi sudah mengisi ke kami, sudah memberitahu, maka nanti kita akan isi. Ini adalah patokan jadwal. Nah, di sini secara formatnya, yang pertama hari. Nih, harinya udah ketahuan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, yang kedua ini lokasi, tempat. Misalkan di RW 06 kegiatannya. Nah, waktunya udah ketahuan. Nah, sebetulnya di sini kami sudah ada yang melaporkan terkait dengan masalah penjadwalan. Contoh misalkan kita ngambil di RW 06. Ini ada 02 juga yang udah ngisi notabene. Nah, ini kegiatannya nih. Ini waktunya Masjid At-Taqwa. Di Masjid At-Taqwa kan ini setiap subuh nih. Ini Masya Allah juga nih, penggagasnya bahkan Pak RW yang mencetuskan ya. Sampai sekarang istiqomah tuh, cuman hanya baru ikhwan. Nah, di sini nanti dari kami atau dari kita harus ada yang menduduki di sana. Kira-kira siapa nih di setiap harinya ba'da subuh yang mau? Boleh tuh longgarin. Nah, waktunya berarti nanti kalau di sini kita sudah tuangkan jam 05.15. Nah, kalau di jadwal ya, waktunya sampai jam 7.15, 2 jam. Jadi kalau bisa nanti kalau ba'da subuh itu kita subuh di sana. Ini salah satu contoh aja ya. Nanti teman-teman yang lain bisa meniru juga, bisa menghidupkan juga sesuai daripada acuan jadwal. Nah, lalu selanjutnya misalkan ada juga nih daripada jam 7.15 itu berlanjut tuh, kira-kira siapa nih pagi nih. Nah, lihat di jadwal tuh sampai dengan jam berapa? Jam 9.15. Ini kita ngambil plotnya 2 jam. Sebetulnya normatifnya itu namanya ngajar, fokusnya 1 jam cukup ya. Nah, kita step by step tuh. Nah, ini masuk dulu ke jadwal ya. Nanti belum tahapan-tahapan, golongan-golongan yang kita ajarin. Selanjutnya kita dari mulai jam 9.15 nih, di pagi ya. Karena tadi dari mulai daripada ba'da subuh. Jam 9.15 kita lanjut selesai sampai jam 11.15. Nah, ini waktunya nih, berarti 2 jam juga tuh. Dari situ kita break zuhur, kita mulai lagi nanti ada waktunya jam 1 atau jam 13.00 sampai dengan jam 15.00 atau jam 3. Nah, nanti kita ambil tuh waktu tersebut siapa kira-kira nih. Dari situ di break sholat asar berjamaah, kemungkinan mungkin selesai nanti jam 15.30 atau setengah 4 sore, selesai jam 17.30. Dipahami ya? Nah, itu kita persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, karena waktunya kadang mepet kalau maghrib ya, nah nanti maka kita dimulai lagi habis isya. Habis isya kita ambil waktunya jam 19.30 sampai dengan jam 21.30. Nah, siapa tuh yang ada longgar waktu siap ngajar, nanti diisi juga. Nah, dari situ kita masih lanjut nih.
jam 21.30 sampai jam 23.30, artinya setengah 12 malam. Nah dari situ izinkanlah mereka biar untuk istirahat. Nanti kita mulai lagi subuh gitu ya. Nah ini yang diplanningkan, yang direncanakan, mudah-mudahan ini bisa terimplementasi. Guru-gurunya pun makanya mudah-mudahan kita semua nih siap juga dengan waktu yang memang notabene sudah ditentukan gitu. Nah memang kalau lihat kesibukan kita dalam dakwah mengambil yang tidak sibuk. Nah tentu mungkin nanti kalau udah ada jadwal begini insya Allah bisa ketahuan guru-gurunya. Lalu selanjutnya nih ada pengajar. Nah kami bikin 3 kolom. Ada guru tetap. Nah guru tetap itu yang udah antum semua ambil. Nah nanti nggak usah khawatir, kami pun siap juga untuk menjadikan backup atau badal, bahasanya begitu ya. Nah badal ini buat apa fungsinya? Ini badal nanti tatkala mohon maaf guru tetap atau yang biasanya ngajar itu misalkan dia sakit, siapa yang harus backup kalau sakit? Tapi kalau udah ada jadwalnya, nah backupan pertama siapa nih yang mau, backupan kedua siapa yang mau, begitu. Ini kita bikin 2 backupan itu supaya nanti kita agak tenang gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan backupan Sabtu nggak bisa juga, kita larikan ke badal atau backup yang kedua. Nah ini adalah masalah terkait jadwal. Jadi insya Allah jadwal dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hingga hari Ahad akan kita fullkan untuk kegiatan Al-Quran. Nah kenapa kita bisa demikian? Karena nggak usah khawatir, kita udah tenang. Artinya di sini kita sudah jamin pengurus daripada Kampung Quran, untuk Qurannya akan kita distribusikan, akan kita wakafkan, termasuk lekarnya, gitu kira-kira. Jadi ke masyarakat ini kita sudah tinggal ngajar aja, guru-guru nggak usah repot gitu. Maka nanti masalah untuk misalkan kita karena guru tetap nggak bisa, kita ada berhalangan misalkan sakit atau istilahnya acara keluarga, maka nanti kalau bisa 1 hari 2 hari bisa diinfokan, dipahami ya. Nah ini terkait masalah jadwal mengajar. Jadi nanti kita akan isi bareng-bareng, atau mungkin nanti bisa antum bawa semua untuk diisi kira-kira mana nih siap kita dakwah. Nah setelah nanti dibuat matang-matang disetorkan ke kami, nanti mungkin bisa ke saya nanti ataupun ke ketua daripada Kampung Quran atau kepada koordinator, yaitu dalam hal ini bidang pendidikan. Ini salah satunya ada Pak Haris MC, beliau adalah bidang pendidikannya. Nanti kan ada grup tuh, nanti kita buat di grup. Nanti kalau udah selesai, mana atas nama Pak Haris, japri aja atas namanya siapa, nanti jadwalnya, dan nanti setelah penuh semua maka kita akan sampaikan di grup. Nah, jadi nanti di grup akan ketahuan, tinggal isi deh. Jadi ini si A, si B, si C nya gitu yang isi. Kira-kira dipahami ya. Nah ini terkait dengan masalah jadwal. Teman-teman semua, para asatiz, ustadz dan ustazah dan pengurus daripada Kampung Quran, kita alhamdulillah dakwah di Manggarai ini nggak tanggung-tanggung, banyak masyarakatnya. Cuman kita gerak harus ke lapangan. Jadi banyak masyarakatnya. Kalau kita lihat daripada data sasaran kita, walaupun memang melihat kapabilitas daripada masyarakatnya banyak, nggak usah banyak-banyak deh per RW. Misalkan kalau separohnya misalkan taruh 1000, misalkan 1000 warga yang bisa kerangkul. Nah nanti sebetulnya masalah untuk masyarakat pun kita nggak usah khawatir.
Salah satunya di kepengurusan itu di RW sudah ada juga kepengurusan daripada yang membantu pemangku wilayah. Contoh di RW 6 dalam hal ini ditunjuk Ustadz Rohim ketuanya. Nih Ustadz Rohim, nih saya kenalin Ustadz Rohim yang lagi gini-gini hidung nih. Nah, beliau adalah sebagai ketua penanggung jawab daripada kepengurusan pemangku wilayah yang untuk mensukseskan daripada kampung Quran. Beliau tugasnya apa? Beliau tugasnya untuk merangkul daripada masyarakat, daripada pengurus RW, pengurus RT, masyarakat, pengurus masjid, majelis taklim, supaya bisa sama-sama menghidupkan. Nah, itu pemangku wilayah. Nah, sekarang ada juga dari guru-guru nih. Contoh misalkan Ustadz Hendra ini di RW 7 tuh. Beliau juga adalah daripada dipercaya oleh RW 07 sebagai penanggung jawab, sekaligus beliau juga guru daripada kampung Quran. Nah, nanti beliau pun juga mempunyai daripada teman-teman perangkat-perangkatnya. Nah, untuk apa juga di samping daripada untuk merangkul juga, mereka pun juga mengajar, termasuk dengan Ustadz Rohim itu. Nah, tahapannya, sasarannya kita kemana nih, kan begitu? Apakah ke Quran doang atau dengan Iqra atau belajar menulis? Nah, itu udah kita kolom-kolomkan, udah kita petak-petakkan. Pertama, kita ambil sasaran dari remaja. Remaja itu notabene SMP, SMA, sama orang tua. Tidak sedikit orang tua yang ingin belajar, cuman dia malu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadirnya kampung Quran, mereka nggak malu lagi. Karena kita nanti kalau misalkan tahapan contoh, misalkan usia 40 sampai 50 nih, baru mau belajar. Ini Ustazah Nunung nih yang suka ngajar Ahwat ya, di RW 02 nih, beliau yang ngajar nih salah satunya. Jadi udah usia notabene, tapi dia mau belajar walaupun dari awalan, entah dari Iqra segala macam, beliau yang ngajar. Artinya kita juga yang ngajar gitu. Iqranya udah disiapin belum? Udah kita siapin. Jadi nggak usah khawatir dah, pelurunya udah kita siapin, senjatanya udah kita siapin. Asalkan kita niatin aja, dakwahnya istiqomahin, gitu aja buat guru-guru. Nah, jadi tahapannya kita nanti akan kelompok-kelompokan gitu. Kalau remaja dengan remaja lagi. Nah, misalkan dari SMP tahapannya, SMA tahapannya, nah otomatis kita kelompokkan. Kalau yang ada udah bisa belajar dari tahapannya, misalkan notabene Iqra dia udah jalan, Al-Quran gitu, udah bisa. Tinggal tajwidnya, ini gimana nih? Ada juga. Makanya nanti guru-guru di sini gak usah khawatir. Tatkala kita punya kemampuan, tuangkan di mana. Nanti akan kita untuk bantu untuk sesuai dengan kemampuan kita. Nanti pun juga kita pun juga tidak terlepas daripada pembinaan. Artinya kita kayak kemarin kita undang daripada guru pembimbing ya, daripada LPTQ ya tadi ya. Mana Ustaz pun? Siapa tadi kemarin tuh? Nah, Ustadz Masuril Ikhwan MA beliau. Nah, beliau salah satu guru besar di LPTQ. Betul kan? LPTQ, PTIQ ya? PTIQ. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan yang ngajar bukan beliau. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah akan lebih baik. Tergantung daripada ketua lah, nanti kita kesepakatan. Nah, jadi di sini adalah untuk teman-teman. Jadi nanti secara rule-nya begitu. Ada yang kita ajarkan itu notabene dari mulai Iqra, ya kan? Dari mulai baca tuh, nulis, belajar nulis tuh. Jadi belajar nulis sudah kita siapin juga. Nah, terus nanti pun juga lari kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, selain daripada baca, tajwid juga gitu. Insya Allah kita penuhin lah. Kita di sini guru-guru nggak usah khawatir, nggak usah malu-malu, kita sharing aja.
oh begini Tan, ya kita sharing lah. Kita adalah bagian daripada para pejuang nih, para mujahid untuk mensukseskan daripada kampung Quran ini gitu. Nah selanjutnya para asatidz semua, jadi nanti setelah itu diposkan, jadwal sudah terbentuk, tinggal nanti ada yang namanya untuk center-center yang harus kita hidupkan. Center-center itu contoh, ini di sini di RW 6 baru satu ya, senternya di RW. Jadi nanti secara pemaparannya, secara memberikannya, baik simbolis maupun apa terkait Quran dan leker, kalau kita misalkan sudah ada, nanti kita taruh di setiap RW dan nanti tatkala ngaji kita serahkan ke masing-masing. Tapi itu juga nanti akan di-maintain tuh, salah satunya sama Ustadz Rohim, sama Ustadz Hendra. Nih kemarin yang udah dapat daripada wakaf ini, baik Quran maupun leker nih siapa nih gitu. Istiqomah enggak nih gitu kan. Nah guru-guru pun juga nanti mengisi itu, dalam hal mengisi Al-Quran, Iqra segala macam yang kita sudah paparkan, misalkan yang sudah kita arahkan dengan bentuk modul, maka nanti kita juga silahkan untuk mengisi hal lain, contoh memberikan motivasi untuk mereka lebih semangat. Jadi artinya yang namanya kita sebagai agama Islam, pemanutnya kitab Al-Quran, ya bagaimana mereka supaya nggak jenuh, silahkan aja. Nanti pun juga akan dikontrol oleh pihak kepengurusan kami gitu. Dalam hal ini mungkin nanti ini ada kendala apa gitu, dan nanti kita tuangkan kalau ada kendala, ada yang nanya, ada yang macam, nggak usah tanggung-tanggung di grup. Jadi grup itu buat tempat curhat deh, curhat guru ya kan, para ustadz, para ustazah, nanti di situ juga boleh. Nah jadi itu adalah supaya di center ini digunakan oleh kita, mudah berkomunikasi, mudah memberikan berkontribusi untuk Al-Quran dan rekar. Nah jadi nanti kalau misalkan ada yang baru datang nih, misalkan belum dapat Quran ataupun Iqra gitu kan, ataupun belajar menulis gitu ya, nah maka nanti kita akan berkomunikasinya sama siapa? Langsung ada PIC-nya, ada Ustadz Rohim, ada Ustadz Hendra. Ini contoh aja ya, nanti di setiap RW insya Allah begitu, di RW 2 pun sama gitu. Nah ini hanya contoh. Nah selain di RW 6 ada di mana juga? Alhamdulillah di RW 2 sudah ada 2. Satu itu di pos RW-nya, itu silahkan dijadikan center juga. Yang kedua di musola Al-Ikhlas ya tadi. Al-Ikhlas apa? Ar-Rahmah ya. Nah pokoknya antara Al-Ikhlas, Ar-Rahmah insya Allah. Bahkan di RW lain selain RW 6 dan RW 2 itu sudah ada juga di RW 5, itu musola Al-Hikmah kalau nggak salah, itu adanya di RT 11 ya tadi. Di RW 7 di di mana? Taman Baca ya, sudah disiapkan juga, dia 2 lantai itu, luar biasa deh. Jadi center-center itu fungsinya supaya nih guru-guru tatkala ngajar nanti misalkan ditanya, diarahkan tuh si murid, atau nanti bisa berkomunikasi dengan yang bertanggung jawab, nanti akan dikasih tahu juga oleh kita. Nih ibarat di RW 1 sudah adanya, alhamdulillah lah, itu kita udah sosialisasikan terkait masalah kampung Quran. Baik, selanjutnya selain daripada itu, kita juga nanti terkait masalah dengan komunikasi di grup itu, pengaduan segala macam, tentunya nanti kita juga butuh daripada saran dan kritik gitu ya. Jadi kalau ada bocoran yang masukan memang istilahnya daripada masyarakat atau ada apa-apa, infokan aja di grup ataupun japri ke kita, karena kita juga kan manusia biasa ya, bukan orang yang sempurna gitu, walaupun kita sebagai pengajar. Artinya di situ nggak usah takut, nggak usah khawatir, insya Allah setiap ada permasalahan kita cari solusi ya, bukan emosi. Artinya di sini kita ngikutin aja aturan daripada pengurus kampung Quran. Insya Allah di setiap RW juga akan kita coba persiapkan, sudah kita persiapkan bahkan pengurus-pengurus yang akan membantu daripada
ke kampung Quran, notabene per RW gitu. Makanya kalau misalkan nanti di RW 2 misalkan nanti siapa-siapa tuh namanya kita sounding baru gitu. Nah itu masalah terkait hal dengan teknis lah ya. Nah selanjutnya para ustadz, para ustazah, nanti untuk berikutnya ini mungkin kan baru sementara ya pemaparannya, jadi bisa nanti di akhir setelah sambutan daripada yang lain ada tanya jawab ataupun masukan. Jadi untuk sementara itu aja yang kami sampaikan. Nanti mungkin bisa diluangkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi saya sampaikan sementara terkait dengan kegiatan ataupun penjadwalan. Oh ya, untuk modulnya nanti akan kita bagikan bentuknya seperti ini. Sudah kita siapkan guru-guru. Nah ini adalah yang nanti mungkin akan kita coba pelajari. Jadi kalau memang tidak memahami segala macam, nanti kita akan kita akan bina lah. Artinya akan kita di mana titik. Ini kan hanya buat pembelajaran kita supaya satu arah gitu. Jadi insya Allah akan dapat modul seperti ini. Salah satunya modul yang akan kita gunakan memperdalam daripada Al-Quran. Dan nanti pun juga kita akan memberikan juga daripada ikro yang dibutuhkan, dan tentu dengan belajar menulis. Nanti pun akan ada 3 nih, jadi akan ada 3 nih yang akan kita siapkan. Satu, masalah mengetahui terkait dengan masalah pembelajaran yang harus kita pelajari. Yang kedua, seperti samping itu, selain Quran, selain ikro, selain daripada belajar untuk mengajar. Dipahami ya? Mungkin demikian sementara, nanti akan ada tanya jawab di akhir setelah selesai pemaparan daripada bendahara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tadi dari Ustadz Irwan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas dengan yang tadi telah dibagikan, setelah ini ada sesi tanya jawab Ustadz ya. Selanjutnya acaranya apa Ustadz? Apa tadi? Sambutan. Oh ya. Mari kita dengar sama-sama ini sambutan dari bendahara kita. Mudah-mudahan bicaranya bukan duit dulu. Karena biasanya bendahara pegangnya duit dulu. Baik, kepada Ustadz Abdul Wahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini acara sekarang aja. Ini acara sekarang. Dulu sampai kurang. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatidzah yang banyak hadir di sini, lebih khusus pengurus daripada Kampung Quran, ada Ustadz Hasbun Nadir Eskib dan Ustadz Irwan, Ustadz Haris, ya, Ustadz Haris, ada guru-guru, ada Ustadz siapa? Indra, ya, Ustadz Abdul Ustadz Karim, Matani, terus Ustadz Rohim, Ustadzah yang hadir, ada Ustadz Arif. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ini termasuk adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensiarkan Al-Qur'an ini di kampung di Manggarai. Harapan kita semoga kampung Manggarai menjadi kampung Quran diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para ustaz, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bendahara pasti duit. Ya, kalau nggak duit berarti bukan bendahara ya.
bendahara ya alhamdulillah, karena keuangan daripada bendahara itu banyak lah, tapi masih ada di kantong para donatur. Harapan kita cepet-cepet dikeluarin ya. Udah disounding soalnya, udah di kantor ya. Alhamdulillah ada yang survei juga ya. Namun saya Al-Fakir akan memaparkan atau memberitahukan pemasukan keuangan rapat ya, karena memang kita berjuang. Jadi kalau semua setiap rapat ngambil saldo, tahu terbang, maksudnya tipis jadi terbang. Jadi pemasukan daripada keuangan rapat tanggal 31 Mei 2025 ini alhamdulillah, ini dari teman-teman kita, dari pengurus-pengurus kita, ini Masya Allah. Jadi ini memang benar-benar memang Allah ketuk ya hati-hati orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Ini tidak sembarangan ya. Mungkin kayak tempatnya kayak begini biasa, tapi apa di mata Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, ahlu enggak sembarangan. Makanya kita harus memang benar-benar niat tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Prestasi kita itu apa? Prestasi kita ya mungkin ngasih duit, ngasih uang. Ya mungkin ada rasa Masya Allah saya bisa ngasih 200, ngasih 300. Itu aja udah riak dikit aja sudah bahaya. Nah, prestasi kita ini di dunia satu hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ikhlas, nggak ada prestasi kita. 1-0 kita. Bahaya. Makanya apalagi ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Makanya semalam Ustadz Irwan, Ustadz Hafun di mana? Di tempat Al-Fakir sampai jam berapa malam? Oh, jam 2. Padahal saya bilangin nih, udah Ustaz jam 11 pulang aja, ntar dikunci sama istri ya. Tapi beliau memang yakin, Ustaz pun yakin, kami ini yakin bahwasanya kalau memang kita benar-benar menjadi Al-Quran, ya udah ya kita harus optimal, semaksimal mungkin gimana kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dohir batin. Langsung saja ini kita bacakan semua satu langsung aja langsung saja. Ini ada aslinya ada 11, tadi ada 200 ya, ada 200 yang masuk. Jadi semua keuangan berarti ini hanya saja ini aja. Oh ya siap, makasih. Ini masuk semua adalah 1.500.000 rupiah. Alhamdulillah ya kita perkirakan yang hadir itu berapa? 40 ya. Kalau yang hadir segini itu juga alhamdulillah ya, apa-apa ya. Ini namanya berjuang itu kadang yang ngaji, yang kita punya teman banyak teman, kadang yang ngaji cuma 2 ya gimana itu ya. Kalau kita nggak ikhlas, nggak benar-benar karena Allah ya kita ngapain ngaji kayak gitu. Nah, kayak gini ya udah bismillah aja. Yang hadir segini alhamdulillah, ntar kalau kasih aja bagi 2 snacknya. Jadi keuangan masuk 1.500.000 rupiah, alhamdulillah. Kemudian kami daripada pengurus Al-Quran mengeluarkan untuk snack ya 40 box 10.000 kali 40 jadi 400.000. Kemudian makan siang, ada makan siangnya coba. Wah ini emang bener-bener diupayakan gimana caranya yang ada itu senang. Wah nyenengin aja udah nyenengin orang itu udah pahala. Iya ntar sabar. Makan siang 40 box kali 20 berapa? 800.000 rupiah. Kemudian air minum 300 ml 2 dus 25 kali 2 berarti 50.000 rupiah. Kemudian karena biar gak ngantuk, namanya semalam kita sampai jam 2. Kemudian MTA, acara MTA
Masya Allah. Saya semalam diuber-uber sama RW sono, RW mana? RW Setiabudi, RW 4 disuruh jaga. Jadi nggak bisa tidur satu. Udah di situ, udah bertiga, kemudian pulang. Kemudian ada RW disuruh ikut jaga. Waduh, nggak bisa jaga. Kemudian sebelum itu jam 4 disuruh untuk ke MTA. Saya nggak ke MTA. Tapi saya ke masjid dulu karena di situ ada tanggung jawab sebagai imam. Habis jadi imam langsung ke MTA itu karena kebetulan saya di itu dikasih apa ya, dikasih ini mana tahu beliau jadiin wakil daripada ketua umum MTA, dilemparkan ke saya aneh. Waduh, ini namanya itu nggak mau risiko, beliau lemparin ke saya, bingung saya, namanya apa, LT ya? Astagfirullahaladzim. Gimana saya itu kan kalau ngomong nggak bisa ngomong tuh, lagi suruh ngomong nggak bisa, muter-muter saya. Emang gagu. Iya emang gagu. Gagu memang benar. Ya jumlah daripada pengeluaran karena ada kopi 200, ya, alhamdulillah ada kopi biar agak semangat kita kalau ngopi. Cuman rokoknya nggak ada, ya nggak boleh ya rokok. Itu kalau ngerokok ngomong sama ketua, ya, itu urusan sama ketua. Kalau rokok di sini nggak ada rokok. Kopi saja 200, jumlah daripada pengeluaran rapat Kampung Quran 31 Mei itu Rp1.450.000. Jadi alhamdulillah masih ada saldo daripada pemasukan untuk rapat pada hari ini Rp50.000. Alhamdulillah. Karena kenapa kita disuruh alhamdulillah? Kata Nabi Muhammad, kan tadi gak disuruh ngomong tentang duit aja. Ini udah hadis gitu ya. Hadisnya apa? Ya. Kita ada 50.000 saldo. Ya saldo kita 50.000. Kita ngomong alhamdulillah. Minum ya, innallaha la yardo 'anil abdi idza aklata wa idza syaribah surbata fahamidah. Masyaallah. Allah itu akan ridho. Kalau bahasa kakak kelas saya di pesantren dulu, Gus Baha, itu beliau mengatakan bahwasanya wali, ya itu kan wali cintai Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu melebihi daripada wali. Makanya kepengen jadi wali. Nah, wali kan banyak Pak. Ada wali kelas-kelasan. Wali itu ya wali yang dikasihi Allah. Ada wali yang dikasihani Allah. Lah beda itu. Dikasihi Allah sama dikasihani Allah. Lah kita ini termasuk orang yang jadi wali, yang dikasihani Allah. Makanya kita ngeluh, ya Allah minta ya rezeki ya. Itu wali, tapi wali yang dikasihani Allah. Jadi orang yang ada nikmat walaupun sedikit ngomong alhamdulillah, insya Allah itu orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita alhamdulillah, insya Allah akan datang yang namanya rezeki-rezeki yang lain. Amin ya robbal. Nah, harapan kita Kampung Quran ini donatur-donaturnya cepat-cepat untuk apa? Mentransfer daripada keuangan di bendahara Kampung Quran. Amin amin ya robbal alamin. Apa nih? Kebutuhannya kan 20.000. Nah, untuk kebutuhan daripada Quran kami memang banyak sekali ya. Aslinya kalau kita langsung pukul rata itu 30 berapa? 30.000 ya? 31.000. Tapi kita ambil tengah-tengah ya, 20.000. Jadi di apa? Manggarai ini itu sekitar yang Islam ya. 31.000. 61 jiwa. Kalau kita pukul rata, masya Allah, anak-anak kecil, terus ya kayaknya kok banyak sekali. Kita ambil 20.000. Masya Allah, nyari bingung juga ya. Tapi alhamdulillah Allah memang sudah apa? Insya Allah meridhoi kita. Kemarin kita udah ada apa? Datang ya, dikirim dari BWA itu 1.000 Al-Quran. Alhamdulillah. Dan insya Allah dengan waktu yang dekat ini akan dikirim lekar sebanyak 500 lekar. Ya ini kita ucapkan alhamdulillah. Ini beli, ya, bukan di ada wakaf, tapi beli yang mana kita sudah apa?
sudah DP 3 juta ya, 3 juta rupiah. Maka dengan hadirnya para ustadz, kalau ustadz kan ngetuk pintu langit kan gampang ya, Kak, mohon didoakan disebut nama-nama kampung Al-Quran ketika lagi tahajud ya kan Ustaz ya. Jadi perjuangannya memang benar-benar insya Allah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Adalah tambahan lagi Ustaz? Yaudah ya, cukup ya. Apa? Itu modul apa tuh? Ikro. Oh iya. Enggak, maksudnya berapa banyak? Ada 50. Ada ikro juga ya? Ada ikro 50 biji baru 50. Insya Allah akan datang lagi. Tulis itu 250. Ya, terus ada apa? Ada belajar menulis. Namanya Khotul Yad. Ya. Itu ada sekitar 250 ya, fix ya, alhamdulillah. Ini memang Allah memang hadirkan. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibaca suratul Fatihah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala biwasilatil Fatihah, Al-Fatihah lima quri'atla. Ya, semoga Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para donaturnya diketuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, memberinya banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mau proposal atau dapat dalam proposal kita membuka juga. Ya. Dan karena Al-Fakir sebagai bendahara, bagi yang mau mengambil proposal untuk perjalanan daripada Kampung Quran bisa menghubungi kami. Nanti sedikit insya Allah akan menjadi bukit insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.